Ini adalah pizza terbesar di dunia. Dimasak dengan menggunakan peluncur api yang nyata. Dan ini pizza terkecil di dunia. Hari ini saya lagi memanggil Michael untuk kompetisi memasak. Kecil melawan besar. Setelah kita selesai memasak, spesialis makanan kita Armando akan memutuskan siapa di antara kita yang akan menang. Jika dia menyukainya, maka kamu mendapatkan poin. Orang dengan jumlah poin paling sedikit pada akhir video ini akan menjalani hukuman. Dan saya sangat berharap bahwa itu bukan saya. Guys, kami akan memasak banyak hidangan besar dan kecil. Cara yang akan gunakan untuk menentukan siapa di antara kami yang akan menjadi yang pertama. Sendok-sendok ini. Mereka terlihat sepenuhnya sama, tapi percayalah, mereka berbeda. Hal pertama yang akan kami siapkan adalah pizza. Disiapkan dengan teknologi Italia. Pizza? Super. Margarita, papita, italianita. Tapi saya akan memilih di situ. Dan saya OB. Saya tidak peduli. Kamu harus mengambil ini. Oke. Siap. 3, 2, 1. Hore. Kenapa? Saya punya yang besar. Saya kehilangan suasana Italia. Saya tidak mengerti. Ayo mulai memasak. Imnoita sekarang berada di dapur raksasa dan akan membuat pizza raksasa yang disetujui oleh orang Italia yang akan menang di putaran ini. Ngomong-ngomong, bersama saya hari ini adalah Koki yang akan memastikan bahwa saya tidak menghancurkan seluruh dapur dan bahwa semuanya akan aman. Hal pertama yang perlu saya lakukan untuk pizza adalah sedikit adonan. Saya akan membutuhkan seluruh paket tepung ini dan gelas air raksasa ini. Ayo kita mulai. Waktu untuk pizza. Tulis di kolom komentar jika kamu pernah melakukan ini. Ini adalah pertama kalinya saya. Saya harap semuanya akan baik-baik saja. Dan saya sangat berharap itu akan enak. Karena saya tidak boleh menjalani hukuman. Kita pasti butuh tepung. Dan sedikit air. Kita perlu membuka ini dan mengangkatnya. Dan sekarang saya harus membuat kawah agar air tidak tumpah. Hasilnya cukup baik. Dan sekarang kita tuangkan air. Sekarang kita perlu mencampurkan semuanya. Ini terlihat seperti gunung berapi karena airnya hanya meluap keluar. Yuk kita tuangkan tepungnya. 3, 2, 1. Nah, lihat ini. Mari kita buat lubang kecil untuk air. Sekarang, mari kita tambahkan air. Kita tidak bisa menambahkan banyak agar tidak merusak apapun. Ini sudah cukup. Kita bisa menambahkan sedikit lagi nanti. Tapi sekarang kita harus mengaduk ini. Sepertinya saya menambahkan terlalu sedikit air ke tepung. Sepertinya ini adalah Play-Doh dengan pasir. Hey, operator, beri saya 5. Tuliskan di komentar di bawah jika kamu pernah membuat pizza. Karena saya melakukannya untuk pertama kalinya. Teman-teman, ini seperti salju. Ayo tambahkan lagi air. Dan kita akan terus mengaduk. Saya pikir itu sudah siap. Mari kita lanjutkan dan menggulungnya seperti di pizza yang asli. Ya, seperti yang Anda lihat, saya membuat beberapa kemajuan. Saya memiliki banyak adonan di tangan saya. Saya pikir saya perlu sedikit air lagi. Saya harus membuat satu kawah lagi dan menambahkan air. Dan juga menghapus semua adonan yang tidak perlu dari tangan saya. Apa selanjutnya? Sekarang, mari kita ambil penggulung kita. Sebentar saja. Teman-teman, saya pikir itu sudah siap. Mari kita berikan bentuk yang lebih tepat. Ini dia. Dan namanya John Cena. 3, 2, 1. Sebenarnya menyenangkan membuat adonan karena pertama-tama Anda memasak. Kedua, Anda bisa menggunakannya sebagai kantong untuk memukul atau kantong untuk bergulat. Itu semua menyenangkan. Apa yang kamu katakan tentang saluran YouTube saya? Memukul adonan 3, 2, 1. Slam super. Saya yakin bahwa Michael kemungkinan besar tidak mendapatkan sebanyak itu kesenangan dari memasak adonan. Adonan udah terlihat siap. Mari kita gulung sekarang. Bagaimana caranya? 3, 2, 1. Yuk, saya bisa melakukannya. Baiklah teman-teman, adonan kita sudah siap. Dengan keterampilan Italia profesional saya, kita akan mulai memasaknya. Tapi pertama-tama saya ingin meletakkannya di mini oven kita. Pizza kami sempurna. Kita lanjutkan teman-teman. Saya pikir benar-benar sulit untuk menggulung benda ini. Dan di sisi ini sulit melakukan ini karena di sini ada 10 atau 15 pon. Pertama yang kita butuhkan ini saus. Benar, mari kita mulai. Kita tambahkan saus tomat. Kita tambahkan di tengah dan kemudian kita distribusikan. Sekarang kita ambil sendok kecil dan menyebar saus. Ngomong-ngomong, teman-teman, tulis di komentar pizza apa menurut kalian yang sedang saya buat sekarang. Saya akan memberitahu Anda dalam 5, 4, 3, 2, 1. Ini adalah margarita biasa jika Anda tidak mengerti. Tapi saya melakukannya secara profesional, percayalah. Sekarang saatnya membuat tepi agar saus tidak tumpah keluar dari sisi kita. Tampaknya cukup bagus. Saatnya mengambil saus tomat. Kita memiliki kaleng raksasa saus tomat. Teman-teman, sebelum saya membuka kaleng, keamanan lebih penting. Karena tepi kaleng sangat tajam, saya akan memakai sarung tangan. Aduh, saya lupa sendok. Mari kita coba. Saus tomat dan lebih banyak saus tomat.
Sekarang ketika kita memiliki cukup saus tomat, mari kita oleskan dan siapkan untuk isian. Marilah kita menambahkan bahan-bahan ke pizza kita. Kami memotong tomat kami. Sekarang kita harus menyusunnya. Mari kita letakkan ini di sini. Mereka sangat kecil. Kayak sini. Dan yang di tengah ini. Saya suka bahwa di sini banyak tomat. Saya yakin pizza saya akan menang dalam ujian. Ya, saya telah membagikan semua saus tomat. Saatnya menambahkan keju. Kita ambil parutan dan memarut sepotong besar keju. Oh, waktunya untuk meletakkan semuanya di pizza. Sedikit keju di sini, sedikit keju di sana. Setiap koki mencoba makanannya. Sangat enak. Hari ini aku pasti menang. Teman-teman, satu fakta tentang saya. Saya membenci keju, tapi tetap makan pizza. Kita sudah memotong keju, dan sekarang menambahkannya. Kita perlu memanaskan benda ini ke maksimum. Saya pikir ini margarita terbaik di dunia, penuh keju. Saya memakai ini agar tidak terbakar. Saatnya masukkan pizza ke oven. Baunya enak, tinggal menunggu margarita siap. Sangat enak baunya. Sekarang tinggal menunggu sampai margarita kita siap. Saatnya untuk pepperoni. Kami memiliki pepperoni yang sangat besar. Mereka bahkan terlalu besar. Satu sini, satu sana. Lihat betapa besarnya mereka. Mereka seukuran telapak tanganku. Sungguh perlu Mr. Chef memanggangnya dengan pemantik apinya. Mr. Chef, ayo sini. Teman-teman, demi alasan keselamatan saya akan menjauh. Jangan mencoba ini di rumah. Karena Mr. Chef adalah seorang profesional. Mari kita lihat bagaimana dia melakukannya. Ini gila, teman-teman. Teman-teman, lihat betapa kerennya ini terlihat. Saya bahkan bisa merasakan baunya. Saya pikir ini adalah pizza terbaik yang pernah saya coba. Tuan Chef, mungkin perlu dipanggang di tepi. Menarik untuk mengamati ini. Seolah-olah saya berada di restoran yang ada hibachi. Bisa melihat dari dekat bagaimana dia melakukannya. Jadi teman-teman, pizza kita sudah siap. Ayo kita buka oven. Terperangkap? Kita akan memindahkannya ke papan. Keren sekali. Sekarang bagian terakhir dan yang paling penting, basilik. Sepertinya berhasil. Pizza yang indah. Tampak luar biasa. Saya yakin itu sudah siap. Semoga Italiano Mero Pizza menang di ronde ini. Ini berbau sangat enak. Selesai? Jams Kitchen, bos. Teman-teman, coba lihat pizza ini. Ini raksasa dan terlihat menakjubkan. Baunya luar biasa. Sekarang saatnya membawa ini kepada juri. Saya akan menggunakan benda ini. Yuk. Tunjukkan apa yang ada di sana. Saya punya pizza yang jauh lebih baik daripada Michael. Oh, selamat menikmati Primorito. Saya mencoba memahami apa yang menunggu saya hari ini melalui bau. Ayo. Oke. Dan saya? Oke. Bau Italia dan tomat. Saya tidak bisa menunggu. Mari kita lihat. Oke. Yuk, kita mulai. Waktu pizza. Bagi Snob, itu keren. Di sini ada tomat yang sangat kecil, sempurna. Tomat kecil-kecil, dan di sampingnya ada yang seperti itu. Besar. Channel Kans mengambil pepperoni ini. Ukuran yang sama. Paksa mana pizza ini? Jauhkan itu dariku. Apakah kamu membandingkan pepperoni saya dengan pizza sampah ini? Bagaimana kamu bisa tahu apakah itu sampah atau tidak? Aku memasaknya dengan sepenuh hati. Yuk, kita potong dia dengan benda ini. Dia lebih dari wajahnya. Orang bisa bilang bahwa saya gila. Saya adalah ahli kuliner. Kamu pikir saya akan menggigit di sini? Tidak, saya ingin menggigit kulitnya. Kenapa? Jadi kamu bisa menentukan apakah pizzanya bagus. Karena di sini maksimal isian dan maksimal saus. Halo, selamat makan. Suka? Ya sudah. Enak, sangat baik. Beri 5. Armando, Apa? kamu akan memberiku 10 dan bukan 5 ketika kamu mencoba pizzaku. Bagaimana? Baunya sangat enak. Bagaimana? Tidak! Kau tidak bisa mencium. Jangan dekati pizzaku. Dia bau begitu bagus sehingga saya akan membiarkannya mengenakan topi saya. Katakan padaku bagaimana rasanya. Katakan padaku enak atau tidak. Apakah ini begitu enak? Civito. Pemenang. Ini sangat lezat. Bagaimana, Armando? Sangat enak. Kau telah menghancurkan hatiku yang kecil dari makanan Italia. Tidak. Selamat, Tuan. Chargi Marquis, Tuan. Kamu pantas, dan kamu pegang 5. Kamu tidak pantas. Saya berharap hidangan berikutnya akan lebih lezat. Teman-teman, mulai putaran berikutnya. Setelah semua ini, saya siap untuk ronde berikutnya. Ayo. Sendiri akan memakan ini. Ayo. Jadi, Michael, mengapa kamu begitu lama tidak muncul? Tidak, itu sama sekali tidak penting. Dan sekarang, saya tidak menipu kalian. Kita akan membuat sushi. sushi besar dan kecil. Ayo cepat kita pilih. And Tidak, bukannya. Saya tidak percaya pada siapapun. 3, 2, 1. Saya memiliki yang kecil. Semoga beruntung untukku. Semoga beruntung untukmu. Akhirnya dia mengucapkan selamat tinggal kepada saya. Waktu sushi. Untuk memulai, saya sama sekali tidak mengerti bagaimana membuat sushi. Tapi, saya akan menebak bagaimana mereka dibuat. Untuk memulai, dibutuhkan panci. Yuk kita panaskan. Tidak, pertama-tama kita harus menuangkan air. Saya tidak ingin membakar semuanya di sini. Kita punya nasi. Marilah kita letakkan dia di sana. Kekuatan akan diperlukan.
Saya baik-baik saja. Kita membutuhkan banyak. Kita akan menghapus ini. Halo teman-teman, sekarang kita berada di dapur kecil dan akan membuat sushi. Tahu tidak apa yang baru saja saya sadari? Saya akan melakukannya di bawah mikroskop. Ini akan menjadi luar biasa. Kami membutuhkan bahan pertama kami, nasi. Apa itu sushi tanpa nasi? Marilah kita mulai dan menambahkan sedikit air ke nasi kita. Baiklah, mari kita tingkatkan kekuatan. Sementara kita menunggu, mari kita letakkan benda ini. Di sini sepertinya mereka menyiapkan sushi, ya? Saya perlu untuk beberapa tips saya. Jadi mungkin saya akan mengambil pipet ini. Tambahkan air ke sini. Tunggu. Lihat air beras ini. Itu terlihat sangat aneh. Tapi saya pikir inilah cara beras dimasak. Bagaimana saya bisa mendidihkan air ini? Saya punya ide. Kami memiliki lilin. Akan menjadi seperti oven. Tuan Koki. Ya, sekarang kita siap untuk merebus dan memasak nasi. Ngomong-ngomong, jika ada yang tidak berjalan dengan baik, kami tentu memiliki koki. Mari kita lihat apa yang dilakukan Michael. Jadi teman-teman, nasi kita sudah siap. Ayo kita tuangkan. Bagus. 1 detik. Drum roll. Siap. 3, 2, 1. Harus sekarang membagikannya rata di permukaan. Nasi begitu kecil, sehingga saya membutuhkan penjepit untuk mengeluarkannya. Sekarang kita akan memindahkannya ke papan ini. Mari kita ambil lebih banyak nasi. Dan sedikit lagi, dan sedikit lagi. Ya, saya rasa itu tidak akan cukup. Mari kita periksa apakah nasi kita sudah siap. Dia akan disukai oleh hakim. Teman-teman, ayo kita lihat ikan kita. Apa ini? Wah, ini ikan yang sangat besar. Lihatlah dia. Dia benar-benar setinggi saya. Dia sangat besar. Sepertinya dia beratnya 20 pon. Mari kita mencairkannya. Guys, ini daging yang benar-benar bersih. Mari kita letakkan di gulungan nasi besar kita. Semoga itu tidak runtuh. Jadi, pertama-tama mari kita ambil potongan ini dan letakkan di sini. Nasi, jangan patah. Nasi, jawab aku. Tetap di tempat. Letakkan potongan kedua. Lihat, ini terlihat sempurna. Teman-teman, sekarang mari kita tambahkan kecap. Kita akan memiliki 1 piring penuh. Mari kita ambil sedikit kecap dari kulkas. Kita ambil 2 botol. Semoga ini cukup untuk kita buka segera. Itu sama sekali tidak sulit. Lihat ini, sempurna. Baiklah teman-teman, ambil kamu Abi. Kita akan menambahkannya ke dalam kecap kedelai kita karena saya pribadi suka saus dengan wasabi. Saya harap Armando juga menyukainya. Kita akan menambah sedikit saja, hanya untuk menambahkan sedikit rasa. Dan sekarang kita aduk semuanya. Ambil sendok ini dan mulai mengaduk. Sekarang mari kita coba apa yang saya dapatkan. Kami sudah melakukan semuanya. Tapi sekarang kami hanya perlu menambahkan sedikit telur ikan pada sushi. Saya sekarang mencoba memberi bentuk ini. Tahukah Anda sushi yang di atasnya ada potongan ikan? Saya ingin membuat yang seperti itu. Kita perlu sedikit menekan dari setiap sisi agar bisa memberi bentuk ini sedikit. Lihat, saya cukup berhasil. Apakah Anda melihat kemiripan dengan sushi ini? Saya tanya Bear untuk memiliki mikroskop karena itu benar-benar membantu saya. Jadi, mari kita lihat apa yang kita miliki. Shot kecil ini ditangkap hanya beberapa menit yang lalu. Betapa kecilnya dibandingkan dengan wajah saya. Gian dan baunya ikan. Papan pemotong ini kita letakkan di atasnya dan ambil pisau yang terbesar yang ada. Mari kita mulai memotong. Sekarang setelah saya menyiangi ikan, sekarang saatnya untuk meletakkannya di sushi. Baiklah teman-teman, kami sepenuhnya selesai dengan semuanya. Terlihat sangat mahal dan sangat bagus. Dan teman-teman, satu hal lagi. Kami di dapur yang sangat besar. Kami memiliki sumpit raksasa. Letakkan mereka di sini untuk pengadilan. Sebelum siapapun mencoba saus, Koki akan mencoba makanannya sendiri. Rasa aneh, bagus sekali, dia tidak terlalu pedas. Saya hanya akan mengoleskan sedikit pada Anda, dan itu saja. Kamu bilang padaku bahwa kamu tidak akan memakannya. Aku pikir aku melewatkan sesuatu, ya? Saus kedelai, salah satu hal yang paling penting. Kita akan menaruhnya di mangkuk ini. Tidak buruk. Apakah kamu ingin saya mencobanya? Bagus. Sekarang kita akan membawa piring ini ke juri, dan saya harap dia menyukainya. Tapi saya lupa sesuatu. Sumpit. Bagaimana saya bisa melupakan mereka? Sekarang mari kita bawa ini ke juri. Ini adalah putaran baru kita dalam pertempuran ini. Apakah kalian siap? Beritahu saya jika kalian sudah siap. Ayo, kita berangkat. Oke, mari kita mulai. Sushi. Saya sangat suka sushi. Ya. Biarkan saya menunjukkan dulu sushi saya. Ini gila. Apakah tuna itu besar? Itu adalah ikan hitam 20 pon. Itu seperti ini. Sangat besar. Saya akan melihat di sini. Tentu saja lihat. Itu agak anak-anak. Saya menambahkan kaviar, wasabi, dan saus kedelai. Di sini kita mempunyai... Steak? Ya, Kamu sebaiknya melihat stickku. steak. Mereka sangat besar. Saya punya yang besar. Cobalah mereka. Siap. Oh, Johnson. Tapi sebelum kamu mencoba, saya akan menambahkan sedikit kecap. Siap? Yak. Apakah kamu ingin sedikit wasabi? Hanya jangan wasabi. Tidak. Melihat,
Armando tidak suka wasabi. Saya memilikinya terpisah. Bonus untuk kamu. Apakah kamu siapa, Armando? Kamu gila? Dia tidak tajam, percayalah. Itu hampir di seluruh meja. Bagaimana saya mencoba ini? Saya tidak ingin agar... Wah, Di mana lebih enak? saya pikir yang terbaik adalah di tengah. Di sini? Cobalah yang terbaik. Tahu nggak? Ayo kita coba. Oke. Enak? Saya suka bagaimana kamu memotongnya. Kamu meletakkan di tengah. Kalimat ya. Sangat bagus. Terima kasih. Kamu bisa terus-menerus makan dengan sumpit. Fakta lucu, saya tidak terlalu tahu cara menggunakan sumpit. Pegang ini di antara jari-jari dan gerakan dengan jari telunjukmu. Oke. Saya buat. Oke, wasabi dan celupkan ke saus kedelai dan sedikit telur ikan. Tambahkan semuanya sedikit-sedikit. Saya merindukan telur ikan seperti ini. Ayo. Bicaralah padaku. Saya bercanda, rasanya enak. Wasabi ada di sini meskipun dia pedas. Di sini kamu sudah seimbang semuanya. Ikan salmon juga bagus. Sangat seimbang lawan-lawan. Saya rasa dalam segala hal. Dalam hal rasa, saya harus memberikan poin kepada Vlad. Hore. Saya suka bahwa itu seperti sushi Jepang klasik. Di samping ada telur ikan tradisional, kecap soya. Saya akan menang. Saya pasti akan menang. Oke teman-teman, ayo. Ayo. Di ronde ini kita membuat es krim. Kami membuat es krim. Kami membuat es krim, teman-teman. Bagus sekali, saya suka es krim. Saya juga sangat suka es krim. Ya, siap sudah memilih. Kenapa kamu memilih yang ini? Karena saya mau. Oke. Siap. 3, 2, 1. Saya mendapatkan yang besar. Wah, luar biasa. Vlad, ayo kita tukar, tolong. Oke. Kamu akan menang bahkan di dapur kecil. Saya tidak bisa melanggar aturan. Maaf saudara. Kau tahu apa? Aku akan memenangkanmu. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi mari kita pergi membuat es krim saya. Jadi teman-teman, di putaran ini kita akan membuat es krim. Es krim besar. Jenis es krim yang akan saya buat adalah es Hawaii. Ini dia pencuci mulut. Teman-teman, saya sangat senang melakukan ini. Sejujurnya, saya suka pencuci mulut. Dan es krim adalah salah satu pencuci mulut favorit saya. Tulis di komentar di bawah es krim favorit kalian. Sekarang kita mengambil es dan meletakkannya di dalam. Seperti itu. Kita butuh banyak es agar semua ini bisa dingin. Kita ambil paket ini dan kita tuangkan. Saya rasa ini cukup dan kita bisa mengumpulkan semuanya kembali. Kita bisa mulai membuat es krim kita. Pertamanya kita harus membuat dasar untuk es krim kita. Ayo kita buat krim kocok. Mari kita lihat di kulkas. Di sini kita sudah memiliki sedikit krim kocok. Teman-teman, benda ini super dingin. Sangat dingin. Jadi mari kita tambahkan sedikit krim kocok. Proses sudah dimulai. Inilah yang saya bicarakan. Sekarang kita perlu menunggu agar ini sedikit membeku. Dan kita akan mulai memasak. Persiapan telah selesai dan sekarang kita bisa mulai. Guys, itu mulai berputar. Tapi apa yang harus menjadi bahan pertama kita? Saya pikir susu. Guys, ayo pergi. Engkau itu lain mengambil krim. Sekarang kita akan mengenakan sarung tangan dan bisa mulai. Seperti yang kalian lihat, krim langsung membeku di drum. Sementara es krim membeku, kami akan mengambil sedikit buah. Yang jujur saja ini semua yang kami miliki. Raspberry dan blackberry. Kami berencana untuk menyisakan sedikit untuk kemudian meletakkannya di atas. 1, 2, 3, 4. Mari kita ambil sedikit buah beri ini karena mereka berbahaya. Saya tidak ingin es krim saya menjadi gelap. Mari kita mulai memecahkan mereka dan membuatnya seperti puree. Teman-teman, saya suka menangkap ritme, terutama ketika saya membuat es krim. Hasilnya benar-benar seperti pure. Saatnya untuk mencampur semuanya. Oh, ya, inilah yang saya bicarakan. Sekarang akan berwarna. Harus menambahkan lagi krim. Coba lihat-lihat garis-garis sempurna ini yang saya buat. Saya yakin juri akan sangat menyukainya. Dan sekarang saya ingin menambahkan coklat sedikit. So, teman-teman, lihat permen ini. Ini terlihat menggiurkan, tapi kita perlu menambahkan lebih banyak krim. Terlihat sempurna. Saatnya mengumpulkan es krim kita, karena saya perlu mencampur es krim dan buah dengan baik. Lihat ini terlihat seperti coklat putih dengan buah-buahan. Nampak sangat keren. Apa yang saya akan lakukan sekarang hampir sama dengan apa yang saya lakukan dengan buah-buahan. Harus benar-benar dicampur dengan baik. Teman-teman, jadi ini akan tercampur lebih baik. Saya ingin menambahkan sedikit coklat. Karena saya adalah koki utama es krim ini, saya wajib mencobanya. Enak. Kita perlu membuatnya lebih manis. Juga butuh coklat lagi, teman-teman. Saya tidak berencana terlalu terlibat dengan coklat karena coklat tidak akan membuatnya semanis karamel. Kita akan menambahkan sedikit karamel dan sedikit sirup stroberi. Sudah terlihat cukup baik. Perlu mencoba sekali lagi. Oke, tidak buruk, sangat tidak buruk.
Guys, mari kita tambahkan sedikit karamel. Siapa di antara kalian yang tidak suka karamel? Jadi, mari kita tambahkan lebih banyak. Kita mulai. Gue cuma nambahin karamel, tapi tahu apa yang benar-benar saya suka dan saya pikir Arman juga. Sirup stroberi. Itu sekarang terlihat seperti pelangi. Kami mendapatkan banyak warna dan rasa. Kita sekarang perlu membuat agar semua ini terlihat indah dan memberi bentuk pada ini. Teman-teman, jika kalian berpikir mengapa saya begitu buruk dalam hal ini, maka itu pasti karena benda-benda kecil ini. Mereka seharusnya seperti ini, dan milik saya seperti ini. Kalian melihat perbedaannya kan? Sangat sulit untuk bekerja dengan mereka. Es krim kami telah membeku dengan baik dan saatnya untuk melepaskannya dari benda ini. Kita harus memutar ini. Tidak ada peluang bahwa Vlad akan menang. Itu terlihat sangat keren. Es krim saya hampir siap. Jangan patah. Sekarang hati-hati kita pindahkan ini ke piring. Sekarang percobaan kedua. Dan saya merasakan bahwa saya bisa melakukannya. Ya. Benar-benar keluar dengan baik. Itu terlihat sangat keren. Saya membawa semua tambahan yang ada dan saya akan mulai dengan coklat karena tidak boleh berlebihan dengan es krim dan coklat. Kita akan meletakkannya seperti lilin di atas kue. Dan juga kita perlu menambahkan banyak buah beri. Karena siapa yang bisa menolak buah beri manis? Mari kita tambahkan sebanyak mungkin. Nanti kita tambahkan sedikit blueberry dan juga sedikit strawberry. Dan raspberry. Masih harus tidak lupa tentang permen jeli. Bagaimana saya bisa melupakan? Sedikit cacing karet, karena dengan cacing karet juga tidak akan salah. Mari kita tambahkan mereka di sekitar es krim kita. Saya lupa apa namanya, tapi mereka sangat enak. Teman-teman, tulis di komentar di bawah jika kalian tahu apa namanya. Sekarang saatnya untuk menghias ini. Mari kita tambahkan sedikit warna berbeda dengan taburan ini. Oke, kita telah menambahkan warna pelangi. Sekarang kita bisa menambahkan misalnya benda-benda putih dan biru ini. Sekarang tambahkan benda-benda berwarna ini. Baiklah, cukup. Dan sekarang di atas kita akan menambahkan sedikit serutan kelapa. Hanya sedikit. Hampir selesai dan saya pikir perlu menambahkan sedikit raspberry. Hanya sedikit. Untuk dekorasi. Indah! Sekarang es krim ini terlihat sempurna. Ini siap untuk langsung menuju ke juri. Teman-teman, itu terlihat seperti $1,000. Mari kita tambahkan taburan. Jadi kita akan menambahkan sedikit sirup coklat di atasnya. Karena jika kamu pernah mencoba es krim dengan sirup coklat, maka kamu tahu betapa enaknya itu. Saya siap mempersembahkan es krim raksasa ini kepada juri. Mari kita lihat apa yang mereka semua katakan tentang ini. Armando, apakah kamu siap? Putaran terakhir. Itu akan menjadi es krim. Saya setiap kali terkejut betapa keren hasilnya. Ini KitKat. Saya suka KitKat. Bonus point. Oke Armando, saya punya es krim mini untukmu. Dan itu jadi sehat. Wah, raspberry kamu sangat enak. Hei, saya juga punya raspberry. Siap? Ini adalah kompetisi Ultra Mega Final. Saya ingin mereka memberi saya makan sendiri agar mereka memberi saya yang paling enak. Oke. Ayo mulai. Siapa yang akan pertama? Tangkap, Kita bro. coba, Michael. Banyak. Kamu telah memberi kebanyak. Saya pikir saya siap Apakah membuat kamu sudah keputusan. siap? Pemenang besar tantangan super berat hari ini. Saya akui mereka berdua melakukan semuanya buruk. Terima kasih. Saya tidak begitu suka es krim. Ya, saya juga. Tapi, Siapa yang menang? kamu, Vlad. Vlad memenangkan. Bagus. Kamu benar-benar sama sekali tidak suka ya? Saya tidak suka es krim. Saya sama sekali tidak suka yang manis. Kenapa kamu memilih dia? Di sana ada begitu banyak yang manis. Dia memiliki banyak beri. Aku punya raspberry. Hanya satu raspberry. Dan saya punya 1.000 malin. Dia die. Ayo. Ayo. Ayo pergi. Jadi teman-teman di sini kita punya manusia hotdog. Dan dia akan menjadi hotdog penuh saus. Apakah kalian siap untuk ini? Saya siap. Saya juga. Tentu kalian siap. Ayo lebih cepat. Kamu mendengarnya? Siap? Ya. Tahu tidak, saya akan membalas dendam kepada kalian. Jadi jangan terlalu senang. Ini adalah mau yang paling spontaneous yang pernah saya lakukan. Michael, kamu siap? Saya takut, teman-teman. Mulailah. Ini adalah hukumanmu. Nikmati. Michael, kamu akan menjadi hotdog yang paling lezat. Apakah kamu tersedia? Bagaimana kabarmu, Michael? Itu menjijikkan. Apakah kamu suka hukuman? Saya sekarang akan mengatur sesuatu untuk kalian. Datanglah kepada saya. Tidak, tidak, tidak. Mundur. Kamu mau melakukan apa dengan ini? Sekarang kamu akan tahu.
Teman-teman, saya berharap kalian menyukainya. Beri like, subscribe, tekan lonceng. Sampai jumpa lagi. Selamat tinggal.